Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Tiana Fitriasari, mahasiswa komunikasi Sekolah Vokasi IPB University Angkatan 58 kelas D2. Saya akan membahas terkait 4 fase dari culture shock atau geger budaya yang terdiri dari Untuk membahas 4 fase dari geger budaya atau culture shock ini, saya berkesempatan untuk mewawancarai seorang WNA dan seorang WNI. Baik, langsung saja kita mulai ke pembahasan 4 fase dari geger budaya. First of all, I like to say that I feel so pressure to do this country because it's like different from among the country I use. Asian people is like they're so kind and they are so welcoming. When we are allowed to join with other students from actually they are so nice. All the time they come to me, talk to me, they ask about my name, they ask me where I come from. They ask me about Africa. It's like they want more to know about me, but because of language barrier, sometimes it's like. Ya, pertama-tama mungkin kalau sebagai mengetahui kalau saya sendiri itu adalah anak rantau yang ke Jogja ini, pertama-tama ketika minggu pertama di Jogja sendiri itu saya merasakan senang dan at the same time saya juga merasakan takut. Senang maksudnya itu adalah saya mendapatkan kesempatan baru untuk mendapatkan suatu experience baru gitu, mendapatkan suatu lingkungan baru di mana saya bisa bertemu dengan teman-teman baru yang tentunya bukan hanya dari anak Jakarta saja, melainkan dari anak Yogyakarta dan ya gitu. Terus kalau pengalaman serunya di Yogyakarta pas minggu-minggu pertama itu saya langsung explore Jogja sih, explore kota Jogja kayak kulinernya, wisatanya. The most difficult challenge I got from Indonesia is like temperature. The temperature of Indonesia is completely different from where I come from. I come from the cool place, but in Indonesia the temperature is high. It's like 20 to 30 centigrade. So I experienced a lot of some challenges about temperature, about weather. Do you have plan to return to your country? Actually, no, but I made some alternative way to obtain. And how about your heart condition? Is decreasing? Yeah, AC also. Yeah, you are right. Oke, kalau kesulitan di sini tentunya sebagai anak kos ya, yang jauh dari keluarga, yang tentunya juga kalau menghadapi suatu hal itu juga pasti yang tadi rasa takut itu sendiri gitu. Takut ketika mengalami suatu hal yang nggak terkendali oleh diri sendiri gitu. Terus yang kedua itu mungkin lebih kepada mencari makanan di sini. Karena sebagai anak kos kan yang jauh dari keluarga, kalau yang setiap di rumah tuh kayaknya disuguhin terus oleh makanan sama keluarga. Nah di sini tuh nggak harus muter otak lagi buat nyari makan gitu. Terus selanjutnya ini mungkin lebih sounds fun ya gitu, kayak lucu, tapi yang pengalaman sulit saya di sini itu lebih kepada mengetahui kalau Jogja ini ternyata gang-gang yang ada di Jogja itu banyak banget gitu, jalan-jalan yang ada di Jogja itu banyak banget gitu, jadi agak susah gitu mikirin maps ya. Kalau sempat kepikiran sih sampai sekarang ya belum pernah ada, karena menurut saya dengan adanya kesulitan itu sendiri, saya juga secara mental juga terlatih gitu buat mencari untuk menjadi lebih mandiri ke depannya, untuk menjadi bisa untuk lebih ya gitu, bukan menghadapi rasa takut ya. Menghadapi rasa takut. Kalau kayak gitu sampai sekarang belum pernah, alhamdulillah. Before I have been in Indonesia, I have traveled to other countries, so I got some experience in living outside my country. And one of the best issues I used to experience, one of the best ways I used to use before I got is like I used to study the culture of the environment in my country. Like maybe before I come to Indonesia, I was like using some resources to know Indonesia, like Google, like YouTube, like website to know what Indonesian people like, what Indonesian people don't like. Oh, what can I supposed to do in Indonesia and what can I supposed not to do in Indonesia, which can cover me when I'm in foreign countries. Because I already know some of the tips how can survive in the foreign countries with other
people who experience with other different culture. So it's like I'm here, but I have already get some experiences. You try to learn new things about Indonesia. Maybe you ask your neighbor or friends. If so, what did you learn? Actually, the only new things I like just try to learn now is language. The language now is a big challenge for me. Also, I got some friends also to help me to know the language. But after I know the language, it will help me to know other cultures. It will be the key to know other cultures of Indonesia. That is what I. Caranya untuk mempelajari situasi atau lingkungan baru itu mungkin lebih kepada, ini jujur kalau dari saya sendiri, minggu pertama itu lebih kayak berdiam diri dulu di kosan selama beberapa minggu di awal untuk kayak mencerna gitu loh, mencerna lebih dalam lagi kalau istilahnya untuk menerima diri sendiri gitu, menerima fakta bahwa saya ini udah menjadi mahasiswa baru, mahasiswa rantau gitu di daerah baru gitu. Jadi semua percobaan, semua rintangan harus dihadapi gitu. Pertama harus cerna itu dulu. Selanjutnya menambahkan yang tadi, pertanyaan yang tadi, jawaban pertanyaan tadi itu, rintangan saya juga di sini komunikasi sih di sini. Jadi seperti yang kita tahu kan anak Jogja ini lebih kepada bahasanya yang halus. Kalau ngomong itu nggak pakai lo gua gitu kayak di Jakarta aja. Nah di sini saya cukup mendapatkan culture shock dalam berkomunikasi. Kayak bagaimana saya menempatkan diri saya di situasi, kalau ngomong sama orang Jogja aku harus pakai aku kamu. Kalau sama orang Jakarta harus pakai gue lo karena udah terbiasa gitu. Dan pelajari komunikasinya ya? Iya, juga belajar tentang komunikasinya juga sih. I always trust in foreign issues. I like to learn new things every day, including to meet new people, including to know the culture of new people. Kalau dibilang berhasil, enggaknya sih saya nggak mau bilang 100% berhasil ya, tetapi yang pasti keberhasilan di dalam diri saya itu juga udah ada tentunya gitu. Karena saya orangnya itu juga cukup hati-hati juga gitu dalam bergaul. Jadi saya itu juga nggak mau bilang 100% berhasil, tapi ada beberapa lah di dalam situasi tertentu saya juga kurang gitu. Itu dia video saya melakukan wawancara bersama seorang WNA dan WNI untuk membahas 4 fase geger budaya atau culture shock. Semoga informasinya bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.